Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir untuk kalian semuanya yang pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian sedang dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi drama, terutama buat kelas 8 MTS Al-Hidayah Purwasaba yang pada kesempatan sekarang sedang melaksanakan kegiatan belajar di rumah yang berkaitan dengan musibah yang terjadi pada saat sekarang ini. Baik, kita lanjutkan aja. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi tentang drama. Ya, kamu tahu apakah itu drama? Pastinya kamu harus tahu. Wah ya, mungkin ada yang menjawab, drama itu sebuah percakapan, Pak. Betul sekali. Drama itu merupakan film mirip, betul sekali ya. Tapi apapun jawaban kalian itu betul sekali, ya benar. Kenapa? Karena drama merupakan sebuah sastra di mana yang di dalamnya terdapat sebuah dialog. Kamu tahu kenapa ada dialognya? Karena drama itu memiliki potensi untuk dipentaskan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa drama itu merupakan sebuah sastra yang di dalamnya terdapat sebuah dialog yang berfungsi atau berpotensi untuk dipentaskan. Nah, itulah sebuah kata dari drama. Tahu kan ya? Oke. Baik, dalam sebuah drama akan terdapat unsur yang menarik atau kita dikatakan sebuah unsur intrinsik. Ada yang tahu apa unsur intrinsik? Coba. Betul sekali. Unsur intrinsik itu merupakan sebuah unsur yang membangun, ya, unsur intrinsik. Ya, unsur membangun cerita dari dalam mana? Dalam sebuah cerita, bukan dalam rumah, atau bukan dalam kota, atau mungkin dalam provinsi, dalam sebuah negara, bukan, tapi dalam sebuah cerita. Lalu apa sajakah unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah drama? Nah, ya, yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan, ya, sebuah kata yang bersifat umum atau memiliki makna yang secara luas. Maka tema, gagasan, ide cerita, ide pokok cerita secara keseluruhan itu adalah tema. Contoh misalnya tema tentang remaja. Berarti dalam sebuah kehidupan remaja terdapat apa saja? Percintaankah? Persahabatankah? Atau mungkin tentang bentuk-bentuk yang dialami oleh seorang remaja. Ada lagi tema keagamaan. Judulnya taat beribadah. Judulnya puasa bulan Ramadan. Godaan wanita muslimah. Itu kan ya, itu adalah judulnya. Namun tema secara umum akan terdapat satu bentuk kalimat atau kata yang memiliki makna secara umum. Paham? Oke, itu adalah sebuah tema. Selain tema, dalam sebuah drama juga terdapat adanya amanat, nilai pendidikan. Ya, minimal ketika kita sudah membaca atau sudah mendengar, sudah menonton, maka kita akan mendapatkan sebuah suri teladan, hal yang perlu kita contoh dan kita teladani dari drama itu sendiri. Perwatakannya mungkin, sifatnya, terus pekerjaan yang menjadi contoh bagi kita, kan? Itu adalah
amanat atau nilai pendidikan. Yang ketiga adalah tokoh. Nah, ini dia. Karena tadi ada berpotensi dipentaskan, maka jamak kental sekali dengan tokoh. Ya, ada kata namanya tokoh. Ini tokoh. Tokoh apa sih? Kalian juga paham banget ya. Tokoh itu adalah seorang yang memerankan, kan? Yang memerankan dalam sebuah drama, atau kita menerangnya dikatakan sebagai aktor, pelaku, ya, pelaku itu tokoh. Yang dimana kita tahu bahwa tokoh itu akan memerankan apa yang harus diperankan. Dan yang ketiga atau yang keempat itu adalah perwatakan, karakter. Ya, perwatakan. Sebuah watak yang dibangun berdasarkan pada cerita. Perwatakan adalah sebuah karakter yang dibangun berdasarkan tokoh yang dilakoninya. Maka dalam drama itu harus ada perwatakan. Ya, jadi lakon seorang yang alim, maka kita memiliki jiwa watak-watak sebagaimana orang-orang seperti hal tersebut. Ya, sebagai ayah yang bijaksana, dan seperti saya misalnya. Ya kan? Kita harus mampu untuk bisa menggambarkan perwatakan dari tokoh tersebut. Drama juga terdapatnya unsur intrinsik yang lain adalah tentang latar. Yuk, latar apa? Pasti kamu akan tanya, akan jawab tempat, waktu, dan suasana mungkin. Iya, betul sekali. Latar adalah sesuatu yang berhubungan dengan tempat kejadian. Di rumah, ya, di kantor, di lapangan, di pasar, di mana yang berhubungan dengan sebuah tempat. Itulah latar tempat. Waktu. Kapan? Tahun yang lalu, sore hari, pagi hari atau siang hari, atau waktu-waktu yang lain. Inilah yang bukan sebuah kata dari latar sebuah waktu. Dan yang ketiga adalah suasana. Jalinan cerita yang menghasilkan sebuah nilai kesedihan, nilai kegembiraan, atau bahkan mungkin terik matahari, kemudian gelap. Itu adalah suasana. Hembusan angin yang sepoi-sepoi, hembusan angin yang sangat besar sekali, maka itu adalah tentang suasana. Atau kicauan burung yang sangat merdu, itu adalah menunjukkan sebuah suasana yang menghasilkan apa? Yaitu sentuhan dalam hati. Sentuhan dalam hati, dan kita seolah-olah menggambarkan kejadian itu terdapat pada tempat yang dimaksud, dalam waktu yang dimaksud, dalam suasana yang dimaksud. Itu adalah unsur intrinsik dari sebuah drama. Apakah ada unsur intrinsik yang lain? Masih ada. Ya, masih ada. Apa misalnya unsur yang lain? Mungkin masih ada alur, kemudian juga selain ada alur juga ada konflik dan dialog atau percakapan. Berbicara masalah alur, kamu tahu kan alur
Alur itu apa? Alur itu merupakan sebuah rangkaian cerita yang dibangun dari awal sampai akhir. Betul? Betul sekali, ya kan? Tepat sekali, adalah sebuah alur. Dibangun dari awal sampai akhir, dan alur itu pun kalau kita pahami akan terdapat beberapa jenis. Di antaranya alur maju, alur mundur, alur campuran. Itu kalau sebuah cerita dapat kita bedakan dalam beberapa jenis alur dalam menceritakannya. Nah, kalau kita berdasarkan tahapan-tahapan yang terjadi, maka alur dapat kita bedakan jadi beberapa bagian, beberapa bentuk. Yang pertama ada pengawalan atau pengenalan cerita. Apa maksudnya? Gambaran umum tentang yang terjadi ataupun menceritakan tentang tokoh yang kita sampaikan, tokoh yang kita ceritakan, atau gambaran umum sebuah kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut, maka itu yang dinamakan dengan pengawalan atau juga mungkin pengenalan sebuah cerita. Itu kalau dalam sebuah cerpen ataupun novel. Tapi kalau mungkin dalam sebuah drama ya mungkin akan kita tentukan dengan bentuk cerita yang lain. Selain adanya pengawalan juga ada permasalahan yang muncul. Sebuah drama kental sekali dengan sebuah karakter dan konflik. Kenapa ada karakter? Karena karakter itu akan menunjukkan sebuah ujung dari sebuah konflik yang terjadi. Maka pentingnya di sini akan terdapatnya karakter. Membangun karakter dalam sebuah drama sangat penting. Maka pentingnya kita membangun karakter untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi sebuah drama yang baik, drama yang dapat dinikmati oleh pemirsanya. Itu tentang kembali lagi pada sebuah permasalahan yang muncul. Tidak mungkin seseorang tidak punya permasalahan. Pasti sedikit banyak pasti akan punya masalah. Apa masalahnya? Gak punya duit, sangunya kurang, atau mungkin kalau masih kecil mah jangan bilang aku gak punya pacar. Masa gak punya pacar nih gue galau? Gak boleh. Yang ada, aku banyak bermain tadi siang, masalahnya muncul, gak bisa belajar, kesel gitu ya. Ataupun juga mungkin kalian gak konsen dalam belajar, itu munculnya permasalahan. Masalah yang muncul akan menimbulkan sebuah klimaks. Masalah akan menjadi lebih rumit. Masalah akan menjadi padat, akan terkonsentrasi. Yang ada kita bingung. Kurang sinau lah, kurang ngarep PR, pada kurang bulaken, ya. Nah itulah yang mungkin ada puncak masalah pada tahapan yang ketiga. Yang keempat, penyelesaian dalam sebuah tahapan. Penurunan masalah dulu. Oh iya, aku besok nggak mau main terlalu jauh aku besok mau gasik belajarnya ya kan? Sehingga ada penyadaran diri. Dan akhirnya apa? Yang terjadi, kita sadar kita akan tetap penyelesaian. Setelah kita nggak banyak bermain, fokus terhadap pembelajaran, fokus terhadap tugas-tugasnya, maka kita bisa menyelesaikan dengan baik dan benar. Gitu? Nah iya. Lagi masa begini corona, kita harus stay di rumah, main doang, main terus.
pembelajaran nggak tuntas, ya, main dan main kesel. Tapi mudah-mudahan kalian akan selalu sehat-sehat saja, terbebas dari corona, ya. Oke. Dan itulah beberapa hal yang dapat kita pahami dari sebuah drama, tentunya pada unsur-unsur intrinsiknya. Selain ada sebuah alur atau plot, yang terpenting lagi adalah dialog. Betul, dialog adalah sangat penting banget. Kenapa? Ya jelaslah, sebuah drama pasnya akan menggunakan sebuah dialog. Tanpa dialog mau ngomong apa kita? Keluar dari layar, diem-dieman. Namanya drama patung, bukan? Ya, patung keluar, cat, nggak ngomong apa-apa, nggak ada dialog. Apa? Ya bukan drama. Ya? Maka pentingnya sebuah dialog. Ya, ini penting. Maka dialog adalah penting, adalah untuk menggambarkan sebuah cerita yang terjadi baik antar tokoh maupun tokoh terhadap lingkungan sekitar. Oke, itu adalah tentang apa yang kita pelajari pada hari ini tentang unsur intrinsik sebuah drama. Paham ya? Buat anak sekalian di MTS Adi Daya Muhasabah, silakan kalian buka di buku tugas kalian tentang drama, pembahasan tentang unsur intrinsik sebuah drama. Oke, kita lanjut lagi sebelum usai pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini, maka kita akan lanjut dengan yang lainnya. Ya, masih dalam sebuah drama, ya. Di antaranya yang kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kita bagaimana kita itu mengidentifikasi unsur intrinsik sebuah drama. Tadi ya, kita udah sampaikan tentang unsur-unsur intrinsiknya. Baik, kita lanjutkan kembali dengan membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa hal yang menjadikan unsur pembangunnya, tentunya kalian masih ingat ya. Dan ya, drama yang terpenting apa sih? Ya, apakah harus semua dari unsur intrinsik itu ada dalam sebuah drama? Ada, harus enggak? Harus ada. Ya, ada enggak? Ya, mungkin ada, mungkin enggak semuanya. Ya, tidak harus ada semuanya. Tapi yang terpenting dalam sebuah drama itu adalah bagian dari sebuah konflik. Nah, ini konflik. Kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi, jalinan peristiwa yang muncul oleh akibat karena perbedaan pendapat, perbedaan watak pada masing-masing tokoh, inilah yang mengakibatkan sebuah konflik. Ujungnya adalah konflik. Maka dalam drama kita pentingnya membangun perwatakan. Ya, membangun perwatakan. Dalam sebuah drama akan terdapat beberapa jenis konflik. Ada dua bentuk, dua macam konflik. Di antaranya adalah konflik internal. Apa sih konflik internal? Ayo coba. Mungkin kalian ada yang tahu tentang konflik internal. Oke, tepat sekali. Konflik internal itu adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang tokoh dalam sebuah drama. Misalnya
ketika terdapatnya sebuah perbedaan pemikiran. Disuruh, Anto, tolong kamu ke sana. Anto nggak mau. Anto berangkat. Anto nggak mau tapi berangkat. Waduh, jadinya banget. Gue nggak suka banget kalau aku suruh ngelakuin gini. Tapi ini tugas. PR yang banyak, PR yang dikerjakan, tugas-tugas yang dikerjakan, malas banget gue mah. Tapi kalian kudu ngelaporin tiap harinya lewat WA ataupun juga lewat yang lain. Mau nggak mau kamu harus kerjakan. Tapi kamu malas dalam hatinya. Wah, gue bener amat banget dah. Banyak tugas, nggak bisa main. Nih contoh, ya. Konflik internal dalam diri seseorang memiliki konflik. Batin kita punya konflik. Sedemikian juga dalam sebuah drama pun harus kita pahami ada konflik yang terjadi dari dalam diri seorang tokohnya. Itu, ya. Kemudian yang kedua, konflik yang kedua eksternal. Jadi di dalam, eksternal itu adalah konflik yang terjadi antar tokoh. Nah, percekcokan, perbedaan paham. Hei, kamu kemana? Ikut juga sama saya. Gak mau. Harus ikut, gak mau. Gimana sih kamu gak mau ikut saya? Nih makan. Gak mau. Kalau aku gak lauknya rujak gak mau dah. Oh enggak, itu gak mau. Ngapain gak mau? Kamu harus mau. Kalau gak mau, gua kasih makan dah. Misalnya contoh begitu. Dan ini konflik yang terjadi di eksternal antar tokoh. Perbedaan watak, ya, perbedaan pendapat, dan yang menghasilkan apa? Perbedaan pemahaman. Itulah konflik eksternal. Konflik yang terjadi di luar antar tokoh. Marah-marahan, kan? Kemudian mungkin pukul-pukulan, jangan pukul-pukulan, nggak boleh, ya. Karena anak-anak itu harus baik, dilarang main pukul-pukulan. Karena kalau kita sendiri nggak mau dipukul, jangan pukul orang lain. Kalau dalam drama boleh, karena apa? Itu hanya permainan saja, ya. Oke. Selain dari unsur intrinsik dalam sebuah drama, maka drama pun juga ada beberapa hal yang perlu kita kenal. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami dan harus kita pelajari di dalam sebuah drama. Di antaranya adalah adegan. Apa sih adegan? Adegan, bukan adegan itu kelapa muda, bukan kelapa muda, itu bukan. Ya. Adegan itu adalah bagian dari babak, berisi gambaran atau lukisan suatu situasi atau kejadian. Itu adalah adegan. Kemudian yang kedua adalah babak, bagian-bagian lakon atau cerita dalam sebuah drama. Paham? Contohnya misalnya bagian pertama kita masuk ke dalam panggung, kemudian masuk lagi dengan diceritakan lagi. Ya, itu babak. Kemudian yang ketiga ada dialog, percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tokoh dalam sebuah drama, ya kan? Iya, betul. Itu namanya dialog. Dan yang keempat adalah monolog. Apa sih monolog itu? Monolog adalah percakapan yang dilakukan oleh seorang tokoh
kepada dirinya sendiri. Di dalam sebuah panggung. Iya. Aduh, dasar nasib. Nah, contohnya begitu, ya. Dan yang berikutnya epilog. Yang kelima adalah epilog, yaitu penjelasan yang diberikan di akhir atau di akhir ya suatu pementasan, namanya epilog. Sedangkan yang keenam adalah prolog, yaitu cakapan yang disampaikan sebagai pengantar dalam pementasan sebuah drama. Dan yang ketujuh, skenario. Apa itu skenario? Skenario itu adalah naskah drama yang sudah dilengkapi dengan petunjuk pementasannya, petunjuk lakuannya. Skenario. Dan yang kedelapan adalah sutradara. Orang yang mengatur atau mengarahkan pertunjukan drama di muka penonton. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak yang pintar. Untuk tugasnya nanti akan saya kirim lewat WA. Oke? Stay tune terus, jangan lupa subscribe Kenggo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Kenggong Rejo, Pusat Mendoan Jelekamin di Susukan, Banjarnegara.